Raffi Ahmad lagi rame, banyak isu orang ketiga, manajer keuangan, Nita Gunawan, dan nggak tahu deh siapa lagi. Dan ini bukan hanya kali ini aja, tapi rumah tangganya selalu diterpa oleh badai cobaan. Yuk kita bahas tentang pesona Raffi Ahmad dan potensi seberapa menggodanya Raffi terhadap lawan jenis dari baca wajah. Secara general, jelas dari kupingnya, Raffi adalah seseorang yang tertarik untuk berkontribusi untuk ngembangin orang. Dia juga tertarik kepada tumbuhan dan alam. Raffi juga terkoneksi dengan alam semesta, terkoneksi dengan sang pencipta, alias spiritual. Bukan berarti religius atau agamis ya, tapi terconnected aja gitu. Bisa mungkin ngobrol kalau punya insting yang tajam, dan hal ini normal didapat dari orang yang juga punya energi yang tinggi. Dalam arti kata, fisik Raffi juga gede. Fisiknya gede, kuat dalam bekerja, di mana Raffi juga seseorang yang punya energi di atas orang rata-rata. Raffi dilihat dari mulutnya adalah seseorang yang generous. Suka berbagi, bukan berarti uang, tapi bisa aja dalam ngasih kerjaan gitu. Ngebangun orang lain, support orang untuk berkembang secara personal. Secara dasarnya, orangnya juga warm, hangat gitu. Matanya menunjukkan dia itu seseorang yang suka nganalisa. Sebelum bicara, biasa mikir dulu. Kadang walau di publik kelihatan spontan, saya rasa minimal udah pernah dipikirin lah. Apalagi Raffi dari kedekatan dua matanya adalah orang yang cukup fokus. Ketika ngerjain sesuatu, fokus banget. Bahkan kadang terlalu intens tuh. Sampai nggak suka kalau diganggu atau ada disrupsi. Dikombinasikan lagi dengan hidungnya, bisa jadi Raffi seringkali kehabisan tenaga ketika dia mau ngerjain banyak hal. Banyak mau ngerjain semua hal sendirian. Karena nggak gampang orang ngikutin apa yang dia mau. Ngikutin apa standar dari seorang Raffi. Nah, itu Raffi. Dan ini hal yang saya ngobrolin juga hal yang buat dia sukses. Kerja keras, fokus, jago analisa, mandiri, dan dekat dengan yang di atas secara hati. Belum lagi karena dia memang suka growing orang, suka ngelihat orang tumbuh, suka belajar. Banyak juga artis atau orang yang diajaknya itu juga sukses. Intinya apa? Terus nabur, kerja keras, dan belajar. Jadi inilah kunci sukses dari Raffi Ahmad yang buat dia eksis terus bintangnya, nggak mati-mati. Menyangkut tentang apakah Raffi Ahmad punya pesona sendiri ke lawan jenis, dari wajah saya lihat lebih ke bibirnya. Di mana Raffi bisa komunikasi dengan sangat baik. Dikombinasi dengan garis influence-nya, itu bisa buat orang percaya dengan mudah apa yang dikatakannya. Ya pastinya dengan begitu bisa juga bikin wanita kelopak-kelopak lah. Plus orangnya mandiri dan punya banyak ide kreatif. Dan yang pasti energinya juga gede. Tambahan lagi, tapi bukan baca wajah. Ya gampang lah, Anda juga tahu. Duit dan status ya. Harta, tahta, wanita. Paket komplit. Berhubung sekarang banyak sultan abal-abal ya. Kalau ditanya, Raffi itu beneran sultan gak sih? Jawaban saya, iya. Dia punya hidung sultan guys. Kekayaan, spiritual, dan abundance alias keberlimpahan. Itu selalu juga jadi fokus dia. Belum lagi kalau kita lihat dari wajah istrinya Nagita. Nagita juga mendukung kesuksesannya. Jadi bukan abal-abal. Bicara tentang perselingkuhan, pastinya nggak ada yang 100% nggak mungkin. Apalagi Raffi dari pipinya memang akan selalu mengundang lawan jenis untuk datang menggoda. Yang datang bukan pasti serius ya, tapi pasti akan selalu ada. Tapi kalau dilihat dari kemungkinannya kenapa ya dia bisa selingkuh, mungkin aja kalau saya harus menduga, bisa jadi karena Raffi punya standar yang tinggi. Dan dia itu selalu fokus untuk mendapatkan standarnya. Bukan cuma soal fisik ya, tapi juga di banyak hal, seperti kerjaan dan lain-lain. Nah, pasangannya Raffi harus bisa terus tuh ngikutin standarnya. Ini tantangan terbesar buat pernikahan dari Raffi Ahmad.
Segitu aja mengenai pembahasan Raffi Ahmad. Saya Coach Didi Chandra, salam potensi. Buat Anda yang pengen dibacain wajahnya, kontak nomor di bawah ini. Saya akan bacakan berdasarkan ukuran-ukuran yang presisi, dan hal ini bukanlah sebuah ramalan-ramalan.